Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah SWT qad anzala telah menempatkan atau memposisikan, an-nasa manusia manazilahu sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka. Sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka. Ya Allah sendiri begitu membeda-bedakan orang, ya. Bukan beda-beda dalam arti kasta, bukan, ya. Bukan dalam konteks, bukan merendahkan yang rendah, tetapi konteksnya adalah untuk menghormat dan memuliakan yang perlu dimuliakan. Nah, menghormat dan memuliakan yang perlu dimuliakan. Mungkin ada Bapak Ibu kata sama saja, ya beda dikit lah, beda dikit. Yang satu maksud merendahkan, nah yang satu lagi bermaksud menempatkan dan memposisikan orang sesuai dengan posisinya, tanpa ada maksud merendahkan yang rendah. Karena Allah sudah anzalan nasa manazilahum, maka fala buddalana, maka menjadi kewajiban kita, saya terjemahkan bebas saja begitu, fala buddalana menjadi kewajiban kita, ini mestinya nun, min an nunazilahum, menjadi kewajiban kita untuk menempatkan mereka atau memposisikan mereka tilkal manazila, posisi-posisi dan kedudukan itu. Posisi-posisi dan kedudukan itu. Fahadzal miskin, orang yang miskin ini, maksudnya orang miskin tadi, ya. Orangnya udah nggak ada di situ, ya. Orang yang miskin ini, maksudnya orang miskin tadi, yardo, dia puas. Dia sudah puas bikorsin dengan satu buletan, ya, satu buletan roti. Nah, dia kasih segitu, udah puas, dia pergi sudah puas. Wayak bahu, dan menjadi buruk. Bentar. Wayak buhu dan menjadi buruk, ya, menjadi buruk alaina. Bagi kita an-nu'tiya hadzal ghaniya, untuk memberi kepada orang kaya ini, ala hadil hay'ah, di atas keadaan ini, keadaan di mana dia datang naik tunggangan, korson. Kita hanya memberikan satu bulatan roti. Yaitu kalau seperti itu, yang buruk kitanya tidak bisa menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Nah, makanya kita hormati dia ikut diundang makan bersama. Sekali lagi ya, jangan dipahami konteksnya adalah mengkastakan dalam arti merendahkan. Bukan ke situ konteksnya, tetapi konteksnya menghormati yang perlu dihormati. Menghormati yang perlu dihormati tanpa bermaksud merendahkan yang kedudukannya rendah. Wali hadithi Abi Hurairah, dan dikarenakan ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, walladzi, dan demi zat nafsi yang diriku biyadi, ada di tangannya, la tadkhulu, kamu semuanya tidak masuk al-jannata, surga, hatta tu'minu, sehingga kamu semuanya beriman. Wala tu'minu, dan kamu semuanya tidak beriman, hatta tahabu, sehingga kamu semua saling mencintai. Awala adullukum, tidakkah, atau pakai au juga bisa, atau tidakkah aku tunjukkan kepada kamu, ala syai'in, pada sesuatu yang idza fa'altumuhu, yang jika kamu semua melakukannya, maka tahabbtum, kamu semua saling mencintai. Mau nggak gitu saya kasih tahu bagaimana cara agar di antara sama kalian saling mencintai. Afsus salama bainakum, ya. Sebarluaskanlah, ya. Sebarluaskanlah atau publikasikan. Atau bahasanya jadikan sebagai sesuatu yang membudaya.
jadikan sebagai sesuatu yang membudaya. As-salama, mengucapkan salam atau memberi salam, mengucapkan salam atau memberikan salam, bainakum, di antara sesama kamu, di antara sesama kamu. Oke, ya. Inilah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah untuk menjelaskan cabang iman yang ke-61, yaitu hubbu ahli dini. Hubbu ahli dini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, kalau kita gunakan bahasa standar kita saat menjelaskan tentang cabang iman, maka bisa kita katakan bahwa kalau kita ingin iman kita, iman yang ada dalam hati kita, iman yang ada pada diri kita, senantiasa terjaga, senantiasa terpelihara, bahkan terus tumbuh, semakin hari semakin menguat, ya. Menguat itu kalau ibarat pohon berarti akar-akarnya menghunjam kuat di dalam tanah, sehingga bisa mendapatkan sumber-sumber makanan yang juga semakin kuat dan semakin banyak, juga semakin berkualitas, ya. Lalu batang tubuh iman itu juga menjadi sangat tinggi, besar, menjulang tinggi. Pada batang tubuhnya itu muncul dahan-dahan yang juga besar, pada dahan-dahan itu muncul cabang-cabang, ya. Pada cabang-cabang itu muncul ranting-ranting, ya. Nah, kalau sudah dahannya banyak, cabangnya banyak, rantingnya banyak, daunnya banyak juga, ya kan? Nanti kalau berbunga, bunganya banyak. Nah, karena pohon itu pohon yang sehat, bunga-bunga itu akan berkembang dan tumbuh menjadi buah, berarti buahnya pun nanti akan menjadi banyak. Buahnya pun nanti akan menjadi banyak. Nah, kalau kita ingin iman kita itu seperti itu, ya, ibarat pohon tuh bunga dan buahnya banyak, yang tentu buahnya itu nanti akan membuat kita semakin menikmati keimanan. Dan bukan hanya kita yang menikmati keimanan kita, tapi juga semua orang yang ada di dekat kita akan ikut merasakan nikmatnya keimanan yang kita miliki. Nah, kalau kita ingin punya iman seperti itu, maka yang perlu kita lakukan adalah ini, hubbu ahli din. Hubbu ahli din, ini bahasanya begitu, ya. Hubbu ahli dini. Nah, kalimat hubbu ahli din ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu mempunyai dua kemungkinan makna. Yang makna pertama adalah ahlud dini sebagai objek dari mahabbah. Ahlud dini menjadi objek dari mahabbah kita. Artinya kita mencintai mereka. Itu namanya ahlud din menjadi objek dari mahabbah kita. Nah, kita kenal seorang mukmin, beriman, muslim, lalu kita mencintai dia dan dia ini objek cinta kita. Itu kata-kata hubbu ahliddin itu pengertian satu adalah ahlud dini, orang yang seagama, orang yang seiman dengan kita sebagai pihak yang kita cintai. Itu makna pertama. Makna kedua adalah hubbun li ahlid dini. Nah, makna kedua adalah hubbun li ahli, ada linya, ya. Hubbun li ahli dini. Nah, oke. Kalau ini ahluddin bukan objek yang langsung. Bukan objek langsung yang kita cintai, tetapi kita mencintai sesuatu untuk kebaikan ahluddin. Nah, gitu. Kita mencintai sesuatu untuk kebaikan ahluddin. Nah, dua-duanya ini, dua makna ini tercakup oleh kata-kata hubbu ahli dini. Ahli dini sebagai objek langsung yang kita cintai, ataupun kita mencintai sesuatu yang lain, tapi kebaikan cinta kita kepada sesuatu yang lain itu bermanfaat dan berguna, memberi maslahat kepada ahluddin. Apa bedanya? Bedanya begini, kalau hubbu ahliddin, ini saya kasih cerita saja, ya. Ahluddin sebagai objeknya, umpamanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu menjadi Amirul Mukminin dan dia punya uang, ya, cukup banyak uangnya, ya, karena situasi dan kondisi, ya, kadang-kadang uangnya banyak beliau. Itu bertemu dengan Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu,
Di situ ada putranya yang namanya Abdullah ibnu Umar. Jadi Umar ibnu Khattab, gampangnya saja ya, kita bayangkan didampingi oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, terus datang Usamah ibnu Zaid. Radhiyallahu anhu. Nah, Umar lagi bermaksud mau bagi-bagi uang. Maka Usamah ibnu Zaid oleh Umar bin Khattab dikasih uang 40 dinar. Kasih uang 40 dinar itu gede ya. Kalau 40 dinar. 1 dinar kita bikin gampang saja 4,5 gram emas. 4,5 gram emas kali 40. Wah, itu luar biasa itu ya kan. Oke, kalau dikurskan rupiah itu gede ya. Kasih 40. Lalu karena anaknya melihat Abdullah bin Umarnya oleh Umar dikasih 30 dinar. Dikasih berapa? 30 dinar. Nah, maka penasaran Abdullah bin Umar nih loh. Usamah bin Zaid itu kan memang apanya Umar kok dikasih 40. Sementara saya putranya malah cuma dikasih 30. Maka dia setelah ada kesempatan dan peluang, dia bertanya. Ya Amirul Mukminin katanya. Manggil bapaknya Amirul Mukminin ya. Engkau kasih Usamah 40 dinar. Dan engkau kasih putra engkau sendiri 30 dinar. Bagaimana ini? Ya, akhirnya jawaban Umar bin Khattab, ini menarik ya jawabannya. Iya, saya kasih dia 40 dan saya kasih kamu 40. Kenapa? Karena dia lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada kamu. Dia lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada kamu. Dan bapaknya dia lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada bapaknya kamu. Dan saya sebagai orang beriman, ya, kan harus mencintai Rasulullah SAW. Harus apa? Mencintai Rasulullah SAW lebih besar, lebih kuat, lebih banyak dibandingkan mencintai selain Rasulullah SAW. Meskipun selain Rasulullah itu adalah anaknya sendiri. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud salah. Jadi Umar bin Khattab mencintai Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, ya. Nah, dan cintanya itu diwujudkan dengan memberi 40 dinar. Juga mencintai putranya dengan cintanya diwujudkan juga dengan memberi 30 dinar. Nah, ini Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagai objek yang langsung dicintai. Nah, itulah hubbu ahliddin. Kalau ahluddin sebagai objek dari mahabbahnya. Nah, kalau hubbun li ahliddini atau mahabbatun li ahliddini dalamnya, itu gimana ceritanya? Ya umpamanya begini. Jadi apa yang menjadikan ahluddini senang, maka itu juga membuat diriku senang. Itu ya. Apa menjadikan dia itu senang? Perhatikan, menjadikan dia itu senang, maka sesuatu itu pun menjadikan diriku senang. Atau dibalik. Apa yang menjadikan diriku ini senang dan gembira, sesuatu itu saya inginkan juga terjadi pada saudara seiman dan seagama saya. Umpamanya begini, karena saya suka, umpamanya, kalau saya punya uang saya suka, ya kan? Berarti uang itu menjadikan saya suka. Maka ya, berarti saudara saya pasti senang juga kalau dia punya uang. Nah, apa menyenangkan saya? Akan saya ubah juga menyenangkan dia. Jadi sebagaimana aku senang pada uang, maka uang ini sebagiannya aku berikan pada dia supaya dia ikut merasakan senang seperti sesuatu yang menyenangkan saya. Itu namanya hubbun li ahliddin. Umpamanya lagi, saya senang kalau orang itu menghormati saya, orang itu menghargai saya, ya kan? Saya senang kalau dihormati, kalau dihargai, ya. Kalau ditempatkan secara proporsional, saya senang, suka. Maka saya pun memperlakukan orang seiman dan seagama dengan saya, dengan cara saya menghormati dia, saya menghargai dia, menempatkan dia pada posisi yang menjadikan dia itu senang. Nah, itu namanya hubbun li ahliddin. Hubbun li ahliddin. Oke, nah, mulai rumit prakteknya maksud saya, mulai rumit prakteknya. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita ya, untuk bisa mengamalkan yang ini. Adalah umpamanya gini, asumsinya ya, saya punya warung, anggaplah warung nasi. Teman saya juga punya warung nasi. Ini mulai rumit ini ya. Saya senang dong kalau warung saya laris, ya kan? Jadi larisnya warung saya itu menyenangkan saya. Maka yang dimaksud hubbun li ahliddin adalah saya senang juga dong kalau warung teman saya juga laris. Wah, ini mulai berat ini di sini ya.
Tapi sekali lagi kita mohon pada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan itu ya. Jadi memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, surga neraka itu urusannya kadang-kadang urusan perasaan. Urusannya tuh urusan perasaan dan sering dan banyak, bukan yang sering. Banyak urusan surga dan urusan na'udzubillah neraka itu berkaitan dengan urusan manajemen rasa. Bagaimana kita mengelola perasaan kita, mengelola perasaan kita. Ya umpamanya tadi, yang susah itu kalau antara kita, saya dengan saudara saya itu satu profesi, satu pekerjaan ya. Nah, itu yang susah itu ya, tapi bisa. Yang namanya iman itu bisa. Ya tadi, umpamanya saya punya warung, senang dong kalau warung saya laris. Kalau saya pedagang, senang dong kalau dagangan saya laris. Ya kan? Maka saya pun harus senang. Maksudnya saya harus memanage perasaan saya harus mengelola perasaan saya, supaya saya pun menjadi senang kalau saudara saya, sebelah saya, tetangga saya, kerabat saya, dagangannya juga laris, dagangannya juga laku. Wah ini nih, namanya hubbun li ahliddi. Hubbun ahliddi. Oke ya. Jadi ada praktek-praktek yang mudah, praktek-praktek yang gampang gitu ya. Kayak yang tadi cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tadi. Ya, begitu beliau rehat di rest area loh bahasa sekarang ya kan. Lalu mengeluarkan makanan, ada orang lain. Kalau saya makan tuh senang, melihat orang seiman, ya makan juga. Supaya dia makan juga senang juga. Gitu. Nah, itulah namanya hubbun li ahlid-din. Hubbun li ahlid-din ya. Nah, ini dalam bab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu usaha yang besar dan luar biasa. Usaha yang besar dan luar biasa untuk mentarbiah diri kita. Nah, kalau bahasa kaum sufi itu melakukan riyadhah yang luar biasa, mendidik diri kita supaya kita memiliki perasaan seperti itu. Perasaan seperti itu. Nah, hubbun li ahli dini inilah yang dimaksud, diantaranya yang dimaksud oleh hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta, di sini nggak ada ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah satu hadis arba'in. La yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kamu tidaklah beriman hatta yuhibba, sehingga ia mencintai li akhihi, untuk kebaikan saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi. Nah, mencintai sesuatu yang ia pun senang. Ia pun senang kalau sesuatu itu memberikan kebaikan pada dirinya. Ya, oke ya. Kalau saya tadi cerita tentang dagang, mulai rumit itu, sama-sama dagang. Ya tentu lebih rumit lagi kalau urusannya udah urusan kompetisi, ya kan? Urusannya urusan apa? Urusan kompetisi. Ya ini kalau udah berkompetisi, gimana caranya? Saya juga pengen juara gitu loh ya. Saya pengen juara, saya pengen menang. Nah, tapi seandainya saya gagal, yang menang adalah saudara saya merasakan kesenangan juga. Lah ini yang apa namanya? Yang harus apa? Kita riyadhah dan tarbiyah ya. Kita riyadhah dan tarbiyah, mengelola dan memanage perasaan dan hati kita. Nah, kalau misalnya nanti yang menang dan juara adalah kita, tentu saudara kita akan kalah. Kalah dia berduka dan bersedih. Maka kita pun juga merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kalau kita yang menang, kita merasakan duka dan kesedihan dia. Kalau dia yang menang, kita merasakan kebahagiaan dia. Apakah bisa? Itu bisa. Tentu perlu usaha, perlu effort yang sangat luar biasa ya. Effort yang luar biasa. Nah, ini ada mengaitkan dengan apa? Dengan urusan persepak bolaan ini ya. Ya. Jadi senang juga kalau saudara kita yang seiman itu menang. Ya, kita doakan juga lah ya. Kita doakan juga. Jadi itu ya, jadi hadis yang ada di Arba'in itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kalimat hubbu ahli iman makna yang kedua. Kalau untuk yang mana satu ada juga hadisnya. Ya, hadis muttafaqun alaih an Anasin ibn Malik radhiyallahu anhu, enggak ada di sini ya. Yaitu salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 poin ya.
Ada 3 poin, siapa saja yang 3 poin itu ada padanya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Nah, nomor 1, an yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Nah, dia menempatkan Allah dan Rasulnya, mahabbatullah dan mahabbatur Rasul, lebih dia cintai daripada cintanya kepada yang lain-lainnya. Nah, yang kedua inilah masuk pengertiannya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah ia tidak mencintai seseorang, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kita sebagai objek yang kita cintai. Objek yang kita cintai. Oke, ya. Itu maksud dan makna dari hubbu al-iman, baik ahluddin sebagai objeknya langsung dari mahabbah kita, ataupun ahluddin sebagai ya pihak yang menerima manfaat atau kebaikan atau maslahat atau keberuntungan dari cinta kita kepada sesuatu. Nah, sesuatu di sini tidak harus yang sesuatu yang konkret, benda, uang, jabatan, ya, tapi masuk juga ya sesuatu di sini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang abstrak. Ya, oke. Nah, beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Nawawi tidak saya ulas secara khusus ya, tapi saya akan ini sudah biasa dijelaskan juga di sini ya. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahmihim. Ini redaksi yang ada di sini begini ya. Kama masalul jasad idza ishtaka udhun minhu tada'a sa'iruhu bil humma was sahar. Jadi lagi-lagi untuk bisa mewujudkan yang seperti ini perlu usaha yang ekstra dan luar biasa dalam tarbiyah dzatiyah. Dalam tarbiyah apa? Dzatiyah atau riyadhah dzatiyah. Bagaimana kita mentarbiyah diri kita sendiri sehingga sampai ke tingkat secara refleks, secara automatically ya, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Senang ikut senang, sedih dan berduka ikut berduka. Nah, itu perasaan kita itu bukan perasaan yang dibuat-buat, tapi sudah bahasa di sini adalah tada'a ya, terseret secara otomatis atau terseret secara refleks, otomatis dan refleks. Ya, sekarang lagi musim bencana, lagi musim musibah. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Ya, jadi kalau ada saudara kita rumahnya rusak, membayangkan kita sendiri yang rumahnya rusak. Nah, itu refleksnya sampai ke situ. Sekali lagi ini perlu ya tarbiyah zatiyah yang sangat luar biasa. Oke, kemudian juga walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afsus salama bainakum. Afsus salama bainakum. Saya hanya ingin cerita sedikit tentang afsus salam, menyebarluaskan salam ya. Menyebarluaskan salam. Jadi masyarakat kita, masyarakat Nusantara ini ya, yang dulu pernah disebut dengan istilah Jawa ya, sekarang sebagiannya bernama Indonesia. Penduduk penghuni kepulauan ini itu punya tabiat. Ini kata para psikolog nih ya, kata para psikolog, karena tiap hari ngelihat sesuatu yang hijau, ngelihat warna-warni bunga, ya kan, tanah subur, ya kan. Mereka itu perasaannya mudah tersentuh. Nah, kawasan ini masuk Islam itu karena faktor itu diantaranya. Jadi ngelihat para pendatang orang-orang Islam zaman dahulu, yang mukanya begitu, ya ceria, ketemu saudaranya salam. Jadi bukan muka serem begitu ya, tapi muka ceria, ketemu saudaranya salam, ketemu assalamualaikum, ya kan. Nah, yang lain-lainnya itu memperhatikan, kok bisa ya orang seperti itu ya, sama-sama dagang, sama-sama ini, tapi kok, ya. Nah, jadi tampilan itu membuat penduduk pribumi atau lokal pada waktu itu tertarik untuk memasuki agama ya para pendatang, agama para pendatang. Nah, itu salah satunya itu afsus salama bainakum ini. Nah, kita kadang-kadang tuh sekarang pertimbangannya tuh justru pertimbangan aman. Jadi ketemu itu nggak salam. Kita masuk lift, padahal di Jakarta tuh bisa hampir dipastikan mayoritas Muslim ya, mayoritas Muslim atau di ini. Tapi masuk lift kita nggak salam. Harusnya salam, assalamualaikum. Dan tentu bukan hanya salam, tapi sambil muka kita memang menunjukkan muka ceria. Ya, seakan-akan kita bayangkan salam itu adalah kedamaian bagi kita, salam itu adalah kesejahteraan bagi kita, salam itu adalah keselamatan bagi kita, ya kan? Nah, kalau kita senang dengan kesejahteraan, kedamaian, ya kan, keselamatan,
Nah, saat kita mengucapkan assalamualaikum untuk yang lain, ya seakan-akan kita juga ingin saudara-saudara kita itu juga mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian. Ya. Kesejahteraan hati dan kedamaian hati, keselamatan dan kesentausaan. Nah, maka kita sebarkan itu. Nah, yang masih perlu ini adalah ekspresi ya, ekspresi muka kita saat kita mengucapkan salam. Kelihatan, kalau istilah Arab ya tahallal, ya tahallal itu berbunga-bunga, berseri-seri, bercahaya. Oke, ini Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan terkait dengan cabang iman yang ke-61 ya. Kita cukupkan sampai sini, kita tutup dengan doa penutup majelis surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.